hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan kembali part yang ketiga, masih tentang tanda-tanda besar kiamat yang kedua. Tanda kiamat besar yang kedua adalah keluarnya Dajjal. Tentang akan keluarnya Dajjal disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Anin Nawasi bin Sam'an qol dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dajjala dzata ghadatin. Telah menyebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal pada suatu pagi. Fa khaffadha fihi wa rafa'a hatta zanannahu fi ta'ifatin nakhl. Nabi meringankan suaranya dan terkadang meninggikan suaranya sampai kami menyangka bahwa Dajjal itu berada pada sekelompok pohon kurma. Falamma ruhna ilaihi arafa zalika fina faqala ma sya'nukum. Maka manakala kami kembali kepada Rasulullah, dia mengetahui tentang apa yang kami lakukan. Lalu dia bertanya, apa yang kalian kerjakan ini? Kenapa kalian lari tadi ke sana? Qulna ya Rasulullah, zakarta dajjala ghadatan fa khaffatta fihi wa rafa'ta hatta zanannahu fi ta'ifatin nakhl. Kami berkata, ya Rasulullah, engkau telah menyebutkan tentang Dajjal pada suatu pagi, lalu engkau merendahkan suaranya dan engkau meninggikan suara tentang Dajjal itu sehingga kami mengira bahwa Dajjal itu ada pada sekelompok pohon kurma di sana. Kami pun ke sana. Nah, kira-kira begitu. Nah, faqala ghairu dajjali akhwafuni alaikum. Lalu Nabi bersabda, selain Dajjal yang sangat mengkhawatirkan aku atas kalian, in yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Jika Dajjal itu keluar dan aku masih ada di tengah-tengah kalian, maka akulah yang akan menjaga kalian. Ya, mengalahkan dia, ya, bukan kalian. Jadi kata Nabi, aku yang mengalahkan Dajjal itu, bukan kalian. Wa in yakhruju walastu fikum famru'un hajiju nafsihi. Tapi jika dia keluar sementara aku sudah tidak ada di tengah-tengah kalian, maka setiap orang adalah penjaga dirinya masing-masing. Itu kata Nabi. Wallahu khalifati ala kulli muslimin, dan Allah adalah penggantiku atas setiap orang muslim. Nah, kemudian kata Nabi, innahu syabun qatatun ainuhu ta'ifatun. Sesungguhnya Dajjal itu adalah dia seorang pemuda yang berambut ikal, keriting, dan matanya adalah menonjol sebelah. Ka'anni usabbihuhu bi Abdul Uzza ibni Qattan. Kata Nabi, aku serupakan mirip dia seperti Abdul Uzza bil Qattan. Ada seorang di zaman Nabi yang mirip Dajjal dia. Namanya Abdul Uzza bin Qattan. Nah, kemudian faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratul kahfi. Maka siapa yang menemui Dajjal itu di antara kalian, maka hendaklah membaca atasnya permulaan suratul kahfi, surah Al-Kahfi. Dalam hadis lain 10 ayat surah Al-Kahfi. Bacakan. Nah, maka kalian selamat. Innahu kharijun khollatan baina Syami wal Iraq. Dajjal itu sesungguhnya dia akan keluar di antara Syam dan Irak. Fa'asa yaminan wa'asa shimalan. Ya. Dajjal itu akan membuat kerusakan di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Jadi dia berbuat kerusakan di mana-mana.
Ya ibadallah fasbutu, wahai hamba-hamba Allah, teguhkanlah iman kalian. Qulna ya Rasulullah, wa ma labasuhu fil ardi, wahai Rasulullah, berapa lamakah dia tinggal di muka bumi ini? Qala arba'una yauman. Nabi menjawab, dia tinggal di muka bumi ini selama 40 hari. 40 hari cuman. Tapi ingat, yaumun kasanatin. Hari pertama seperti 1 tahun. Wa yaumun kasyahrin. Hari keduanya seperti 1 bulan. Wa yaumun kajumu'atin. Hari ketiganya seperti hari satu pekan. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum. Maka sisa harinya seperti hari-hari kalian. Jadi hitungannya kira-kira begini. Dajjal itu di muka bumi 1 tahun tambah 1 bulan tambah 1 pekan tambah 37 hari. Jadi totalnya 1 tahun, 2 bulan, 2 pekan. Itulah Dajjal nanti berbuat kerusakan di muka bumi ini. Baik, qulna ya Rasulullah, fadzalikal yaumul ladzi kasanatin. Wahai Rasulullah, hari-hari itu seperti 1 tahun. Atakfina fihi salatu yaumin? Apakah cukup bagi kami padanya itu salat 1 hari saja? Qala la. Nabi bersabda, tidak cukup. Akan tetapi uqduru lahu qadrahu. Ya, perkirakanlah kalian ukurannya. Jadi diperkirakanlah seperti sholat 5 waktu. Jangan cuma 1 hari. Sholat 5 waktu, tapi diperkirakan dia. Qulna ya Rasulullah, wa ma isra'uhu fil ardi? Wahai Rasulullah, kata sahabat selanjutnya, ya, bagaimana kecepatan Dajjal itu berjalan? Qala kal ghaisi istadbarat rih. Kata Nabi, dia seperti hujan yang dibawa angin. Cepat sekali. Ada hujan dibawa angin kencang. Cepat sekali dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Fayati alal qaumi fayad'uhum fayu'minuna bihi wa yastajibuna lahu. Lalu dia mendatangi satu kaum, lalu dia mengajak kaum itu. Kemudian kaum itu pun beriman kepada Dajjal dan mengikuti kehendak Dajjal. Itu dia. Jadi ada orang-orang yang mengikuti Dajjal. Nah, kemudian wa ya'murus samaa fatumtirul ardo fatumbitu. Lalu dia Dajjal itu menyuruh langit, maka langit pun menurunkan hujan, dan memerintahkan bumi, maka bumi pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang selama ini kemarau panjang, Dajjal dengan sihirnya hujan turun. Kemudian yang selama ini bumi nggak tumbuh, dengan sihirnya bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sampai kata Nabi, fataruhu alaihim sarihatuhum atwala makanat zuron. Ya, sampai-sampai kata Nabi, lalu datanglah atas mereka manusia itu binatang-binatang ternak mereka yang panjang punuknya. Ya, lehernya itu panjang, ini onta-onta, subur-subur, gemuk-gemuk, berdatangan tiba-tiba. Tadinya mati. Wa asbaghahu dururan wa amaddahu khwasira. Ya, kemudian lambungnya dalam keadaan besar, lebar, dan kantong susunya berisi dengan susu yang banyak. Subur-subur, sehat-sehat itu binatangnya, karena Dajjal menyihirnya. Itu yang pertama. Kemudian summa ya'til qauma fayad'uhum fayarudduna alaihi qaulahu. Kemudian Dajjal ini mendatangi satu kaum, mengajak kaum itu, tapi yang terjadi kaum itu menolak mereka. Menolak Dajjal itu dengan perkataannya ditolak semua, tidak mengikuti. Fayansarifu anhum fayusbihu mumlihin. Fayusbihuna mumhilin. Nah, kemudian Dajjal pun berpaling dari mereka itu, maka jadilah mereka mumhilin, hancur. Laisa biaidihim say'un min amwal. Tidak ada di hadapan mereka sesuatu apapun harta. Binatangnya mati, tumbuhannya mati semua. Miskin, susah mereka yang tidak beriman kepada Dajjal seperti itu. Tapi kalau yang beriman tadi, hewan-hewannya subur, tumbuh-tumbuhannya tumbuh.
Ini hamba-hamba Allah. Wa yamurru bil kharibati fayaqulu laha akhriji kunuzaka. Lalu Dajjal ini melewati harta terpendam. Lalu berkata dia kepada harta terpendam itu, keluar engkau. Maka keluarlah harta itu. Fatatba'uhu kunuzuha ka'asi bin nakhl. Jadi keluarnya itu seperti pejantan lebah mengikuti lebah betina. Jadi lebah itu ada ratunya. Jadi kemana ratu pergi, jantan-jantan ini ikut. Begitulah kira-kira. Dajjal datang, harta itu ngikutin dia. Tsumma yada'u rajulan mumtali'an syababan fayatribuhu bisayfi. Kemudian Dajjal ini memanggil seorang laki-laki yang sangat muda belia, lalu memukulnya dengan pedang, ya. Fayaqta'uhu jaslataini ramyatal arad. Lalu dia tebas pemuda itu menjadi dua bagian sampai terpental satu lemparan yang jauh tertentu. Tsumma yada'uhu fayuqbilu wa yatahallalu wajhuhu yadhaku. Kemudian dipanggil, lalu menghadap anak muda itu sambil memanggut-manggutkan wajahnya dan tertawa-tawa. Itulah sihirnya Dajjal. Datang lagi yang sudah dipotong tadi itu, hidup lagi. Nah, ini hamba-hamba Allah. Kemudian Dajjal ini nanti akan keluar dari Khurasan dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi. An Abi Bakrin As-Siddiqi qol, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, ad-dajjalu yakhruju min ardin bil masyriqi yuqalu laha Khurasan. Dajjal itu akan keluar dari bumi timur yang dikatakan adalah Khurasan. Yajba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahum al-majannu al-mutaraqah. Ya, dia akan diikutin kaum-kaum yang wajah mereka itu ya penuh dengan perisai yang ditambal. Ini satu hadis. Dalam hadis lain dia keluar dari Asbahan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhrujud dajjalu min yahudiyati Asbahan. Akan keluar Dajjal itu dari perkampungan orang Yahudi bernama Asbahan. Ma'ahu sab'una alfan minal Yahudi alaihim tijan. Akan bersamanya 70.000 orang Yahudi yang memakai mahkota atau topi. Inilah hamba-hamba Allah tentang Dajjal itu akan keluar. Dan ini wajib kita imani, karena disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Baik, hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendukung program Majelis Studi Dakwah Terapan ini, sekali lagi yang sudah subscribe dan memberikan dukungannya, kami ucapkan semoga Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Dan untuk melihat video-video sebelumnya, silakan hubungi ke channel kami. Dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti pada part yang keempat.